Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk pada pagi hari ini di dalam Mazmur, di dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11 dengan tema syukuri korban agung melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini Mazmur Daud menasihatkan kepada kita melalui mazmurnya bahwa pemazmur ketika menghadapi situasi yang buruk, yaitu di waktu kondisinya terancam, tidak ada jalan lain, pemazmur hanya berharap kepada Tuhan, karena pemazmur diancam. Ada satu harapan dari lubuk hatinya, berteriak kepada Allah. Mazmur pasal 40 ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Firman Tuhan pada hari ini pada hari ini bersamaan dengan perjamuan tengah tahun. Firman Tuhan menceritakan bagaimana Mazmur Daud menghadapi situasi yang buruk dan dia dikejar-kejar, menghadapi ancaman yang besar, tidak ada harapan lain. Maka dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa yang dalam, hanya memanggil nama Tuhan untuk dapat menolong hambanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Jemaat, dalam saat yang perlu sekali saat itu untuk dapat menolong seseorang dalam saat kesulitan, tidak ada tempat lain, hanya berharap kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang mengizinkan manusia hidup di dunia ini. Karena itu, pada saat dalam menghadapi ancaman yang berat, maka dia tetap memanggil namanya. Situasi yang putus harapan, pemazmur menghadapi situasi-situasi itu. Mazmur Daud sangat takut pada saat itu. Dalam harapannya, pemazmur Daud berteriak, Tuhan, tolong saya. Karena apa Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bahwa dalam lumpur rawa, kalau pemazmur tidak memanggil nama Tuhan, maka siapa yang akan menolong pemazmur? Rawa itu adalah dalam, dan pasti pemazmur Daud ini akan hilang dalam rawa yang dalam.
Karena itu memanggil nama Tuhan. Nama Tuhan adalah nama yang besar. Nama Tuhan adalah nama yang menciptakan langit dan bumi. Nama Tuhan adalah nama yang menciptakan manusia. Nama Tuhan adalah nama yang menjaga, menyertai dan memberkati. Maka Mazmur Daud berteriak, Tuhan tolong saya. Karena aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa yang menempatkan, dan ia menetapkan langkahku. Ia mengangkatku. Harapan Mazmur Daud mengatakan kepada Tuhan dan mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Bapak Ibu jemaat Tuhan, harapan pemazmur Daud adalah harapan yang menjadi berkat. Dan Tuhan datang menolong. Seringkali sebagai manusia dalam pekerjaan kita, dalam kesibukan kita, dalam perjalanan hidup ini, tidak ada manusia yang terlepas dari ancaman, fitnaan, ejekan, sindiran dan olokan, dan caci maki. Manusia menghadapi pada saat itu. Di saat kita diancam, apa yang kita harus lakukan? Pasti dalam hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan jamah saya. Tuhan tolong saya. Tuhan, saya menghadapi masalah yang berat. Mazmur Daud dengan penuh harapan kepada Tuhan. Hanya Tuhan bisa mendengar suaraku. Hanya Tuhan bisa mengangkat aku dari lumpur yang dalam. Hanya Tuhan bisa menempatkan kakiku di atas bukit batu. Hanya Tuhan mengingatkan kelemahanku. Hanya Tuhan menetapkan langkahku. Hanya Tuhan menolong dan mengampuni dosaku. Tidak ada jalan lain, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan. Hanya Tuhan. Karena itu pemazmur berteriak minta tolong. Pemazmur tidak mengatakan nama lain, hanya nama Yesus adalah nama yang dapat membuat dia, yang nama itu dapat menolong dia. Bapak, Ibu, jemaat, kita menghadapi dalam situasi aman dan damai. Dan juga kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Hanya nama Tuhan yang kita berteriak. Setiap umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, mereka hamba-hamba Allah yang diutus dipanggil, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami dalam situasi pandemi COVID-19. Maka COVID itu menjadi penyakit biasa, batuk, beringus, penyakit biasa, karena Tuhan menolong. Dan seringkali kita sebagai manusia menghadapi penderitaan penyakit yang berat. Seringkali dokter katakan kepada kita bahwa Bapak, Ibu, keadaan penyakit sudah berat. Dan 3 hari lagi atau 1 bulan lagi Bapak akan pergi
Dan seringkali kata dokter itu saat kita mendengar, tidak ada harapan lain, kita takut dan kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan jamah saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan ajar saya berdoa. Dan juga pada saat kita dalam keadaan susah, pada saat kita jatuh ada di tebing, di saat itu juga kita mengatakan, Tuhan, saya sudah ada di tebing, Tuhan tolong saya. Pada saat kita ada di atas pohon dan jatuh di atas pohon, kita tetap mengatakan, Tuhan tolong saya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, maka Tuhan datang menolong, membawa kita dengan berbagai hal. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan karena pengharapanku tetap kepada Tuhan. Bahkan dosa-dosaku, biarlah Tuhan menolongku hari ini bersamaan dengan perjamuan kudus. Pasti pada hari ini juga kita mengatakan, Tuhan ampuni saya dari segala dosa dan salah. Apa yang kulakukan di hadapan-Mu yang menjadi dosa, Tuhan mengampuni saya. Saya bermusuhan dengan tetangga saya bermusuhan dengan teman organisasi saya dendam kepada teman pegawai saya benci kepada orang ini, dan saya tidak mau damai dengan dia. Saya benci kepada hamba Tuhan ini. Hari ini Tuhan tolong saya, karena saya ada di dalam lumpur yang dalam, saya ada di dalam lumpur dosa yang dalam. Saya tidak mampu, hanya Tuhan datang memberikan tangan dan memegang tanganku, mengangkat aku dari lumpur yang dalam ini. Bahwa tangan Tuhan saat memegangku, maka Tuhan mengampuni. Maka tangan Tuhan menjamamu. Di saat itu Bapak Ibu akan sembuh. Oleh sebab itu tidak ada nama lain yang kita sebut, hanya nama Tuhan. Dialah Allah kita, Dialah Allah penebus dosa kita. Karena itu diutus datang ke dunia menjadi Immanuel dan mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan telah menolong kita. Dan Tuhan menjamah kita. Hari ini kita menghadap meja perjamuan Allah dengan penuh kesucian dan kekudusan. Pasti dalam hati kita mengatakan bahwa saya ini damai dengan siapa saja. Tidak ada masalah Tuhan. Saya hidup baik dengan suami saya Bapa. Saya hidup baik dengan istri saya Bapa. Saya hidup baik dengan Bapak mantu, Mama mantu, Tanta-tanta. Saya hidup baik dengan Mama de, Bapak de, dan Bapak tua. Tidak ada jalan lain. Hari ini saya datang dalam organisasi saya maupun di kantor dimanapun saya itu hidup baik. Karena itu Tuhan hari ini mengangkat kita dari lumpur dosa yang sangat dalam.
Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, apakah Tuhan menjenguk? Apakah Tuhan melihat? Apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan menolong? Apakah Tuhan mengampuni? Maka semuanya itu Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mengampuni kita. Hari ini Pendeta Jemaat GKI dengan hati sukacita bersama dengan hamba-hamba Majelis Jemaat para Penatua dan Semas, bersama dengan unsur PKB PW Pampar, bersama dengan Jemaat GKI, bersama dengan WIK 1, WIK 2, WIK 3, seluruh Jemaat GKI Yahim. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus hari ini datang mengangkat kita dari lumpur yang dalam, membawa kita untuk kita diselamatkan. Oleh sebab itu kita akan minum anggur, kita makan roti, kita minum anggur, mengatakan Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat aku dari lumpur yang dalam. Kalau Engkau tidak datang mengangkatku, maka pasti aku akan hilang di bawah arus dunia. Aku akan hilang dalam lumpur dosa yang sangat dalam. Hari ini Engkau sudah selamatkan aku. Terima kasih Tuhan. Itulah doa harapan Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua pada hari ini, menghadapi meja perjamuan Allah dengan penuh kesucian dan kekudusan kepada Tuhan. Tuhan hari ini bersama dengan kita. Maka firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita selalu setia di dalam Tuhan, walaupun dalam hidup kita berbagai hal. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ayat 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpan kepada kebohongan. Saya mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Saya menarik kesimpulan, yaitu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersama-sama sebagai orang percaya diundang pada meja perjamuan kudus, menjalani setengah tahun ini. Kita diajak kembali menghayati pengorbanan Kristus bagi kita lewat makan dan minum dari tubuh darah Tuhan, sebagaimana Daud dalam kesesakannya dari lubang kebinasan lumpur rawa karena musuh-musuhnya, tetapi Tuhan mendengar teriak minta tolong dan menyelamatkannya. Maka Daud bersyukur kepada Tuhan. Dan pada hari ini juga kita bersyukur menghayati perjamuan kudus, bahwa di mana Tuhan mendengar teriak minta tolong, menyelamatkannya, maka Daud bersyukur kepada Tuhan. Dan kita saat menghayati perjamuan kudus hendak diingatkan akan hidup yang berdosa, karena itu harus menanggung hukuman dosa, yaitu kematian. Tetapi dari lubang kebinasaan Tuhan mengangkat kita dan memberikan Yesus Kristus pengganti kita, mati untuk kita, dan tubuhnya, darahnya diberikan untuk menggantikan saya dan Bapak Ibu. Hari ini kita nikmati segala hal. Karena apa Bapak Ibu? Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, kita berbahagia karena percaya Tuhan dan percaya untuk memberi selamat bagi kita. Lalu kita hendak bersyukur atas semua perbuatan Tuhan yang besar ini. Daud mengingatkan kita untuk kita bersyukur pada Tuhan, bukan sebatas korban persembahan
atau benda mati di gereja. Bukan itu Tuhan kehendaki. Adalah ungkapan syukur kita adalah suka melakukan kehendak Tuhan. Taurat perintah Tuhan ada di dada kita, dan nyata perbuatan kita menyaksikan Tuhan bagi jemaat yang besar. Lebih dari persembahan di meja perjamuan kudus ini, lebih pemberian rutin gereja untuk pelayanan gereja hidup dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk kita menghadapi meja perjamuan Allah. Amin.